Halo teman jiwa, Halo. balik lagi dengan Karin dan Mario di Twin Flame Experience Indonesia. Kali ini kita menuju part 2 lanjutan dari union kemarin ya. Kalau kemarin kan bagaimana apa sih memahami lebih dalam apa itu union, tapi lebih ke sebelum unionnya apa yang mesti dibenahi. Nah, yang sekarang ini apa sih yang terjadi setelah union? Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi. Balik lagi ini based on our experience. Jadi semua orang semua pasangan twin flame itu pastinya unik dan spesial, dan pengalamannya juga pasti berbeda. Jadi nggak perlu disamakan dengan pengalaman kami. Monggo bagi yang punya pengalaman silahkan di-share di komen. Oke. Oke, after union ya, part 2 ya. Nah, sebagian orang berpikir kalau union itu apa ya, end game, kayak berhasil gitu, tujuan akhir gitu loh. Nah, sepenuhnya tujuan dari pertemuan twin flame gitu. Apa yang terjadi setelah twin flame menyatu, setelah union, ya sekali lagi ya ini bisa berbeda ya. Dan ini yang kami rasain sih sebenarnya. Jadi union itu buat kami itu kayak wisuda lah, kayak jadi selesai di satu titik, tapi itu sebenarnya adalah titik awal buat tujuan utamanya, yaitu misi jiwa. Nah, setelah union itu misi jiwa itu bakal aktif. Nah, twin flame itu bakal berbagi tujuan hidup, life purpose, yang mungkin dikerjain bareng-bareng gitu, atau terpisah tapi saling ngedukung ya, saling support. Nah, twin flame ada di sini itu untuk melayani atau misi jiwa gitu ya, lagi ya. Nah, kalau misalnya pasangan kamu gak tertarik ya mungkin dia bukan twin flame kamu lah gitu. Nah, kita berdua itu so far ngerasa puas terlibat dalam misi jiwa ini ya. Malah kadang kayak ya bisa dibilang kayak ngerasa candu lah gitu. Pengen lagi terus gitu. Kadang-kadang kami ngerasa seperti apa ya, ngalamin kayak telepati juga ya, mungkin bukan telepati kali ya, karena itu nggak selalu ada, tapi kadang-kadang itu bisa gitu. Kayak saya bisa nebak apa yang dia pikirin atau sebaliknya gitu. Kadang-kadang kita mikirin yang sama dalam waktu pada waktu bersamaan gitu. Banyak sih yang begitu memang, tapi ya ini kita anggap sih sebagai salah satu tanda lah ya. Sering banget soalnya. Ini bukan 1-2 kali kan. Jadi misalnya contoh kecil lah, misalnya kayak misalnya lagi bahas makan gitu, tahu kita bisa kepikiran hal yang makanan yang jarang kita makan, tapi tahu-tahu barengan gitu mikirnya. Entah itu dia kirim ke saya, apa saya kirim ke dia gitu di pikirannya. Atau mungkin bisa sabotase. Dibajak gitu pikirannya. Atau mungkin ya dia sebenarnya kedinginan tapi nggak menunjukkan tanda kedinginan, tapi saya tahu dia mau matiin AC gitu misalnya, terus saya matiin gitu. Itu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kami nggak perlu bicara gitu, melakukan apa yang salah satu kami minta ya. Ya nggak selalu sih, tapi sering gitu. Ya aneh tapi nyata sih sebenarnya. Ya. Terus apa lagi ya? Berbagi emosi ya. Sering banget kita berbagi emosi dan mengatakan sesuatu pada saat yang bersamaan ya. Terus perasaan itu sangat-sangat mempengaruhi kami berdua. Misalkan kayak perasaan mutual ya. Ya macam-macam lah. Kalau misalkan dia tenang, otomatis saya feel peace gitu. Merasa terus apa lagi ya, kita juga merasa damai, tenang saat bersama. Terus ketika saling bersama ya pastinya kita ngerasa suasananya sangat-sangat berbeda ya, full of love lah. Ngerasa bubble love is everywhere. Terus ngerasa contoh jam segini ya, time flies so fast gitu. Apalagi kita ngerasa saling membutuhkan ya. Bukannya attachment yang negatif ya, bukan yang seperti itu, tapi kita memang nggak berhenti membutuhkan dan saling merasakan hal yang sama.
Tapi sekali kita sebutkan bukan yang attachment yang posesif ya. Terus nextnya kita ngerasa jadi lebih berani ya. lebih berani, Berani ngadepin apapun gitu. Nah, terus kita jadi punya self control ya, memiliki personal power ya atas kontrol hidup kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri, lebih berani speak up gitu. Kadang-kadang dikasih tanda lah sama universe gitu, entah apapun itu, somehow kita bisa kayak nangkep itu maksudnya kalau ya kita udah di jalur yang ngerasa tepat we're on the gitu. right track, we're on the right path. Macam-macam sih tandanya, dikasih kemudahan lah atas apapun yang memang seharusnya kita jalani. Ngerasa like Mario said, puzzle-nya udah komplit, ngerasa semuanya klik, dan ngerasa sekali dalam hidup ini ngerasa semuanya ini ngerasa benar dan gak nyimpangnya. Terus lagi-lagi nggak ada rasa obsesi atau posesif atau nafsu, itu nggak ada sih sama sekali. Kita nggak ngerasain seperti itu, nggak pernah ngerasain hal-hal yang negatif. Yang ketiga itu ya obsesi posesi dan nafsu nggak. Kita let it love ya, ngebiarin cinta ngalir dengan bebas ya, unconditional love. Saya nggak pernah expect apapun dari dia, dan dia juga seperti itu sih. It's the biggest, deepest and soul connection that we ever experience. Terus apa nih? Terus ya habis union tuh apa ya, energi untuk berbuat sesuatu yang kreatif gitu, untuk misi bareng-bareng, misi jiwa gitu, jadi lebih besar ya gitu. Jadi apa ya, banyak ide-ide bermunculan untuk merealisasikan semuanya. Tapi tujuan mengarahnya ke misi jiwa tadi itu semua dan sih. Life purpose ya. Dan life purpose. Karena baik lagi yang seperti Maria bilang, kita berbagi sharing life purpose gitu. Terus apa? Udah ya, itu aja Gitu. Kali ya segitu dulu ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau punya pengalaman lain, boleh di share di komen ataupun di DM ke kita ataupun email ke kita ya. Oke. Stay healthy semuanya. Thank you. Bye.